Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Finally kita bikin podcast. Iya. Berapa lama tuh teaser diupload? Udah beberapa minggu yang lalu. Bulan kayaknya. Iya. Anyway, welcome to Meja Kerja Podcast. Kenalan dulu. Oke. Saya Ayu Hiasyah. Saat ini aktif bekerja sebagai pegawai bank 9 to 5. Oh, oke. Dan Mas Danar? Saya Danar Handaka. Saya kerja sebagai 3D artist di sebuah video game developer based di Jogja. Oke. Tapi sekarang saya remote, kerjanya dari Makassar. Remote means work from home. Work from home. Ya. Wow, itu pekerjaan yang banyak diimpikan orang ya. Iya, ini sebenarnya ya, ini kalau dilihat, ini kita settingnya tuh di meja kerjaku. Meja kerja Mas Danar. Meja kerja Mas Danar. Harusnya ya judul podcastnya Iya, itu ya. Anyway, sebenarnya meja kerja podcast ini seperti apa sih? Apa yang diharapkan? Oke. Dari Jadi podcast sebenarnya ini kita ya, ini kita memang ingin podcast yang menggali tentang kehidupan profesional seseorang sih. Jadi nanti biar kita bisa dapet insight jelas tuh, terus tips trik, sama mungkin secret gitu. Betul. Karena memang pentingnya orang-orang tahu kayaknya ya pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang kita hanya taunya tuh secara general aja. Iya, betul. Tapi kita nggak tahu seperti apa risiko-risikonya, seperti apa kendala-kendalanya, Iya, betul. ya. Bagaimana perkembangan di industri tersebut Iya. gitu. Itu kayaknya juga penting untuk kita diskusikan. Tapi nggak cuman untuk seorang karyawan ya. Pekerjaan-pekerjaan formal. Iya, nanti kita juga bakal undang pebisnis. Menarik banget itu. Itu menarik sekali. Karena bisnis juga kan kaleng-kaleng ya. Betul. Untuk memulai, untuk melaksanakan, menjalankan sebuah bisnis itu luar biasa prosesnya. Nah, orang itu kebanyakan ya, cuman ngelihat wah enak, yang enak tuh emang jalanin bisnis sendiri. Itu pasti dibayangannya adalah bisnis yang sudah mature, yang sudah running, sudah duitnya, profitnya banyak, sudah autopilot. Autopilot gitu. Coba kalau lagi merintis bisa rontok rambutnya. Karena banyak banget tahapan-tahapan menuju itu ya. Betul. Riset, persiapan modal, persiapan produknya. Iya. Banyak banget. Belum kan? lagi persaingan. Persaingan itu betul sekali. Perang harga. Perih banget. Jadi memang bukan cuma yang dari lini bisnis aja. Nanti juga kita bakal banyak discuss tentang seperti apa perjalanan karir dari sebuah profesi ya, gitu. Betul. Jadi tadi kan dari bisnis tuh nanti akan kita bahas juga, akan kita undang narasumbernya. Tapi juga yang dari profesi-profesi lain, ya, betul. yang formal dan non formal itu akan kita undang gitu. Karena beberapa pekerjaan tuh sebenarnya juga butuh apa ya bahasanya? Ada pekerjaan-pekerjaan yang butuh tahapan-tahapan khusus, persiapan khusus untuk bisa terjun ke dalam profesi tersebut. Iya. Jadi nanti kita akan bahas itu, kita kupas itu dan menggali lebih dalam. Betul. Ya, walaupun kalau mungkin untuk sekarang mungkin terbatas buat teman-teman yang di area Makassar kali ya. Oh, betul. Tapi nanti kita bakal tetap undang lah, maksudnya orang-orang yang memang hebat di bidangnya. Yang dari luar Makassar. Dari luar Makassar, dari kota-kota besar di Indonesia. Mungkin bahkan dari luar negeri juga bisa. Kita bakal ke arah sana. Tapi untuk sekarang mungkin teman-teman kita yang di Makassar dulu ya. Betul. Karena teman-teman di Makassar juga banyak yang jago-jago. Iya, banyak keren. Jadi kita semua bisa menyimak lah. Insya Allah banyak dagingnya nanti. Amin. Banyak membawa manfaat. Karena salah satu juga sebenarnya ya tadi yang disampaikan Mas Danar, harapannya tuh yang bisa kita expect dari podcast ini adalah orang-orang jadi lebih tahu bahwa wow, banyak ya pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi opsi dan pilihan-pilihan buat
mungkin anak muda yang lagi cari kerjaan. Betul. Jadi mungkin yang punya latar belakang selama ini yang merasa bahwa kok aku susah mendaftar A gitu. Iya. Kenapa tidak coba plan B dan plan C yang mungkin bisa membuka jalan lebih luas Iya, betul. dan bisa lebih menyesuaikan dengan kondisinya mereka gitu. Iya. Memang in this economy, berat ini. Memang Berat ya? in this economy memang kita sebagai individu memang harus terus berkembang sih, gitu, ngikutin zaman. Betul. Jadi banyak banget pekerjaan yang memang sudah baru muncul justru di era-era belakangan ini, Iya. yang baru besar mungkin di era-era ketika teknologi semakin maju gitu ya. Iya. Dan justru pekerjaan-pekerjaan tersebut yang demand-nya tinggi. Iya. Oke, kita ambil contoh kerjaanku ya. Mungkin katakanlah 10 tahun yang lalu masih belum banyak. Sekarang udah banyak sih, udah banyak di Indonesia. Bahkan ya ada sedikit cerita sedih, cerita yang menarik juga banyak, yang menyenangkan juga banyak. Cerita sedihnya juga banyak. Oke, itu sebenarnya yang penting yang perlu kita tahu tuh. Iya, mungkin itu bisa buat episode 1. Ya, betul. Oke. Betul. Itu dulu yang mungkin kita akan obrolkan tentang sebagai 3D artist itu seperti apa. Betul. Banyak banget yang belum familiar soalnya dengan pekerjaan sebagai 3D artist Ya. atau bahasa Indonesianya apa sih? Seniman digital. Seniman Iya. digital ya. Oke. Jadi walaupun ada embel-embel artisnya, saya belum pernah masuk TV. Saya belum pernah masuk Indosiar, jadi ya. Belum pernah masuk infotainment. Iya. Jadi bukan artis yang itu ya. Emang itu harusnya nyebutnya aktris lah, aktris sama aktor lah ya. Ya pokoknya in general seniman kan tetap artis dong. Iya. Oke. Kita nggak akan membahas itu ya. Anyway, menurut kamu nih, from your point of view, seperti apa sih kondisi job market atau karir di Indonesia atau di sekitar kamu aja deh? Wow, berat sih ini. Aku ini bukan ranahku sih sebenarnya ngomong, cuman kayaknya memang kalau sekarang ini urusannya tuh supply and demand-nya tuh udah nggak seimbang. Jadi yang mau cari kerja banyak, tapi lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit sekali. Jadi ya banyak yang nganggur, kalah saing gitu. Ada mismatch ya. Padahal memang Betul. mostly banyaknya sarjana-sarjana itu ketika mereka lulus kan pasti mau cari kerja ya. Iya. Dan setiap tahun sarjana itu bisa ribuan, Betul. bahkan ratusan ribu mungkin kalau dihitung diakumulasi seluruh Indonesia ya. Iya. Sedangkan lapangan pekerjaan kan sangat terbatas. Betul. CPNS aja bukanya tuh tidak setiap tahun. Belum lagi kalau kita bicara tentang ini ya, jurusan yang tidak sesuai dengan pasar. Oke. Itu agak sedikit, itu sekali lagi itu bukan ranahku. Cuman kayaknya itu memang mungkin yang terjadi sekarang ini sih. Gitu. Makanya mungkin salah satu tujuannya podcast kita ini yaitu untuk memberikan gambaran bahwa banyak sekali opsi-opsi. Apabila mungkin kayak salah satunya ada yang merasa bahwa jurusannya tidak begitu diterima, tidak begitu banyak punya peluang pekerjaan. Mungkin mereka bisa coba pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin sesuai dengan minatnya gitu, betul, atau sesuai dengan betul. hobinya, atau ingin memulai bisnis, dan how to startnya itu nanti bisa kita berikan informasinya dari sini. Ya betul. Yang jelas kita memang niatnya memang ini suka podcast ini biar bisa menjadi wadah kita berbagi informasi lah, informasi, insight supaya mungkin teman-teman bisa menemukan passion yang baru. Wih, saya pengen kerjaan seperti Kak Ayu, saya pengen kerjaan seperti Mas Danar gitu. oh gitu. Oke, selain supply and demand nih, menurutmu apa lagi kendalanya yang kita hadapin? Aku sepakat sih tadi juga pendapatnya Mas Danar. Jadi memang selain adanya supply and demand yang tidak cocok, yang mismatch di job market ya, yang rame sekarang nih
banyak banget dibahas juga nih tentang sulitnya persyaratan masuk kerja di Indonesia. Rame nggak di sosmed? Ya, kalau di Twitter banyak yang curhat sih. Iya, dan mereka bahkan meng-compare dengan persyaratan pekerjaan di luar negeri yang sangat sederhana. Sedangkan di Indonesia, masya Allah, luar biasa persyaratannya gitu kan. Walaupun sebenarnya juga nggak apple to apple sih kalau kita bahas disamain sama kayak luar negeri. Pasti soalnya kalau di orang udah mulai bandingin sama luar negeri, itu bandingnya sama negara yang maju. Ya nggak apple to apple. Yang pertama itu, yang kedua memang kita memang butuh apa ya? Butuh manajemen yang lebih oke menurutku supaya itu tadi antara supply dan demand. Untuk mengelola itulah ya. Berat sih, berat ya. Ini bukan pekerjaan gampang. Apalagi ini aku punya satu data. Nanti boleh ditampilkan ya. Data berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT di kalangan anak muda di Indonesia tahun 2023 itu mencapai 9,37%. Angka ini setara dengan sekitar 4,84 juta orang. Itu termasuk tinggi banget sih gitu. Dan ya itu sedikit banyak menggambarkan seperti apa beratnya. Iya, padahal itu mereka ini di umur yang sangat produktif ya. Iya, betul. Dimana informasi tuh banyak banget bisa mereka dapatkan, akses di mana-mana. Tapi ya itu tingkat pengangguran terbuka. Aku coba kembali lagi yang persyaratan pekerjaan yang tadi ya. Selain banyak sekali, kadang-kadang diskriminatif juga. Oke. Diskriminatif nih yang seperti apa maksudnya? Diskriminatif terhadap umur. Oke, betul. Itu kadang-kadang maksimal umur katakanlah 25 tahun, tapi pengalaman kerjaan minimal 3 tahun. Minimal berapa? 5 tahun. Aduh, emang orang katakanlah umur 26 tahun itu nggak butuh kerjaan? Iya sih, betul. Ada banyak yang hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya menyulitkan buat masyarakat gitu ya, untuk anak-anak muda yang mungkin masih butuh pekerjaan dan sebenarnya mereka qualified untuk pekerjaan itu. Qualified sekali. Tapi terbatas di usia misalnya. Itu sih betul kekurangannya. Oke. Jadi ada satu poin memang sebenarnya yang pengen aku highlight di sini di podcast kita memang adalah nanti kita akan banyak mengupas tentang semua hal terkait satu profesi atau pekerjaan atau bisnis tertentu yang akan nanti kita undang dari narasumbernya. Betul. Jadi mulai dari bagaimana tahapannya sampai resiko-resikonya, karena memang banyak kan orang tuh mereka tahu luarnya, tahu enak-enaknya aja dari sebuah pekerjaan, tahu gajinya, wah itu pekerjaan gajinya besar, tapi nggak tahu gimana resikonya. Betul. Nanti yang jelas kita undang Ordal. Kita undang Ordal ke podcast. Oke. Itu istilah yang lagi rame ya, Ordal. Oke. Itu salah satu hal yang penting untuk mencari pekerjaan juga kayaknya. Itu harus kita akui memang Ordal itu terlalu sakti. Mari kita gunakan mungkin kata yang lebih sopan dan halus. Apa? Network. Oke. Itu penting ya, network ya. Ordal, aka. Anyway, kemarin aku sempat ini kan main di Twitter kan, di X ya kan. Ada lagi berita rame yang jadi ada salah ASN itu mereka udah diterima, tapi beberapa memilih untuk mengundurkan diri. Padahal aku juga baca itu. Ya, padahal kan secara teori itu harusnya jadi rebutan banget kan. Iya, dan ya harusnya mereka ketika sebelum mendaftar mereka harusnya sudah tahu bahwa ada persyaratan untuk bersedia ditempatkan di mana saja di kantor-kantor yang memang wilayahnya mengcover beberapa tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Iya, betul. Harus dipertimbangkan sih sebelum daftar sebelum ini. Harusnya mereka tahu. Jadi kurang lebih itulah yang akan kita cover deh gitu di meja kerja podcast ini. Oke. Semua dari A sampai Z tentang profesi-profesi tertentu, formal, non formal, dan bisnis.
Oke, that's it for today. Oke, berarti untuk episode pilot cukup lah ya. Yang jelas kita nanti bakal membahas semuanya, kita kupas untuk profesi tertentu. Jadi sampai jumpa di episode 1 Pertama. Iya. Nanti akan bahas Mas Danar, 3D artist. Bye. Oke. See you next time. Assalamualaikum.